Dua, tiga. Halo guys. Kenalkan kami dari kelompok 9. Materi kami yaitu terkait dengan Ketahanan nasional dan bela negara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danar Sinuaji. NIM saya E1R02310071. Saya dari kelompok 9 dan saya sebagai pemateri pertama yaitu terkait dengan ketahanan nasional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Izati dengan NIM E1R0231 sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan materi tentang bela negara dan ketahanan dari sumber sosiologis, politik, dan historis dari bela negara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Saputra dengan NIM E1R02310121, yaitu sebagai pemateri ketiga yang akan membahas materi membangun argumen dinamika, esensi, dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang mampu mengembangkan potensi bangsa untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dari luar maupun dari dalam. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan fungsi ketahanan nasional. Di sini ada 3 fungsi ketahanan nasional. Yang pertama yaitu daya tangkal. Itu untuk menangkal segala ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa nasional. Yang kedua yaitu terkait dengan pengarah bagi pengembangan potensi dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang ketiga itu terkait dengan pengarah dalam pola pikir, pola tindak, dan cara kerja dalam bidang pemerintahan. Materi selanjutnya itu terkait dengan wajah ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama itu ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Yang kedua itu ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Yang ketiga yaitu ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Materi selanjutnya itu ketahanan nasional berdimensi dan berlapis. Di sini jika diperinci lagi terdapat 5 bidang yang akan diperinci, yaitu terkait dengan ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan sosial budaya, ketahanan ekonomi, dan pertahanan keamanan. Nah, intinya adalah apabila ketahanan nasional itu kokoh, itu berarti lapisan paling bawahnya itu juga tangguh. Jadi apabila lapisan yang paling bawahnya itu tidak tangguh, maka lapisan nasionalnya itu bisa dibilang tidak kokoh. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang bela negara. Secara garis besar, bela negara adalah upaya dari seluruh warga negara untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Dan menurut pengertian, bela negara itu adalah upaya dari suatu bangsa untuk menjaga kedaulatan masyarakat rakyatnya dari ancaman yang berada dari dalam maupun di luar negeri. Baik, ada pula pasal yang terkandung dasar hukum dari bela negara itu tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 yang mengatakan bahwa seluruh warga Indonesia wajib untuk serta dalam kegiatan bela negara. Baik, ada pula aspek dari bela negara. Yang pertama itu adalah ideologi. Kita harus memahami dan mengamalkan ideologi sebagai dasar negara kita dan sebagai sumber hukum. Yang kedua itu adalah politik, bagaimana kita harus aktif dalam berpolitik dan kita harus bertanggung jawab. Dan yang ketiga itu adalah ekonomi, di mana kita sebagai bangsa Indonesia untuk membangun ekonomi nasional. Dan yang keempat itu di bidang sosial, itu memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, tantangan dan hambatan bela negara. Yang pertama itu adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat tentang pentingnya bela negara. Yang kedua itu adalah ancaman dari non-militer seperti radikalisme, terorisme, dan narkoba. Yang ketiga itu adalah pengaruh dari globalisasi yang menggerus nilai nasionalisme dari bangsa itu sendiri. Selanjutnya itu adalah sumber historis, sosiologis, dan politis dari bela dan ketahanan negara. Yang pertama, sumber historis yaitu keberhasilan bangsa Indonesia yang merangkul ancaman komunis terhadap inspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi sebuah ideologi komunis, padahal negara lain banyak yang
perguguran? Jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional khusus pada aspek ideologi. Selanjutnya sumber sosiologis, yaitu bidang sosial budaya yang mencakup pendidikan, kesehatan, agama, kebudayaan, teknologi dan lain-lain. Namun yang menonjol di sini adalah faktor ideologi dan kebudayaan. Karena perubahan di bidang ini berjalan sangat cepat akibat pengaruh pengaruh kebudayaan. Karena perubahan di bidang ini berjalan sangat cepat akibat pengaruh dari dalam maupun dari luar negeri. Menurut sumber politik, kesadaran akan spektrum ancaman ini terlalu diperluas. Pada tahun 1972 menjadi ancaman tentang hambatan dan gangguan atau ATHG. Akibatnya pada tahun 1972 menjadi dimunculkan konsep ketahanan nasional yang telah diperbarui. Pada tahun 1973, secara resmi, konsep ketahanan nasional dimasuk ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Baik, saya akan melanjuti materi ketiga, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Secara pengalaman sejarah Indonesia telah membuktikan pada kita bahwa konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunis pada tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi segala ancaman atau tantangan dalam berbagai aspek yang terus berubah. Baik, materi selanjutnya adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara, yaitu dibagi menjadi dua, esensi dan urgensi ketahanan nasional. Yang pertama, yang kedua adalah esensi dan urgensi bela negara. Yang pertama adalah esensi dan urgensi ketahanan nasional. Yang pertama, esensi dan urgensi ketahanan nasional, yaitu hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsumsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra. Pemikiran tentang Astagatra dikembangkan oleh Lemhanas, bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur terdiri dari 3 unsur alamiah atau Trigatra dan 5 unsur sosial atau Pancagatra. 3 unsur alamiah atau Trigatra dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gatra letak geografi atau wilayah. Yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan wilayah negara Indonesia yang meliputi bentuk wilayah, luas wilayah, posisi geografi, astronomis, geologis negara, dan daya dukung wilayah. Yang kedua adalah gatra keadaan dan kekayaan alam, yaitu SDA di suatu wilayah sangatlah penting bagi kehidupan nasional. Maka dari itu keberadaannya harus dijaga dan dilestarikan sebaik mungkin. Ketiga adalah gatra keadaan dan kemampuan penduduk, yaitu meliputi kuantitas, komposisi, dan penyebaran. Penduduk yang produktif disebut sebagai SDM yang berkualitas dan mempunyai kolerasi positif dan bermanfaat dalam pelestarian SDA. Yang kedua adalah 5 aspek kehidupan sosial atau sering disebut Pancagatra, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah gatra ideologi, yaitu gatra ini merujuk pada perangkat nilai yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini seperti yang tercantum pada Pancasila. Yang kedua adalah gatra politik, yaitu yang berkaitan dengan kemampuan mengelola SDA
agar tetap stabil dan tidak menimbulkan perpecahan. Yang ketiga adalah gatra ekonomi, yaitu ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan. Terlebihnya di era global sekarang ini, kemajuan di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara tersebut tumbuh sebagai kekuatan dunia. Yang keempat adalah gatra sosial budaya. Yang dimaksud di sini adalah kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia terbilang baik saat ini karena disokong oleh Bhinneka Tunggal Ika. Selama slogan ini masih dijunjung tinggi, maka ketahanan sosial budaya Indonesia akan tetap terjaga sampai ke ujung dunia. Yang kelima, gatra pertahanan, yaitu pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan Indonesia. Yang kedua adalah esensi dan urgensi bela negara, yaitu dibagi menjadi dua dia. Yang pertama adalah bela negara secara fisik, yang kedua adalah bela negara secara non-fisik. Yang pertama, bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota TNI dan pelatihan dasar kemiliteran. Yang kedua adalah bela negara secara non-fisik. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh teman saya bahwa bela negara tidak selalu harus berarti memanggul senjata menghadapi musuh atau bela negara yang militeristik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara Indonesia dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Oke, baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.